Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini dalam rangka untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-24 dari bulan Rajab, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Khatib melalui mimbar ini mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri dengan berbagai bekal dalam rangka untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan dan dengan meningkatkan amal ibadah, dan itu merupakan bekal yang akan kita bawa pulang ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan kerabat beliau, beserta umat-umat beliau yang terus melaksanakan ajaran sunnah yang beliau tinggalkan sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul yang pada bulan ini kita memperingati salah satu peristiwa penting dalam kehidupan beliau dan merupakan sebuah peristiwa penting juga bagi umat manusia, di mana terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia Arab pada waktu itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau telah melakukan perjalanan dari Mekkah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratil Muntaha. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Rajab ada beberapa peristiwa penting terjadi dalam sejarah umat Islam. Terutama sekali adalah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melakukan Isra, telah terjadi prakondisi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tahun berlakunya Isra dan Mi'raj dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sandaran beliau dalam menyampaikan risalah Islam itu satu persatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya paman beliau Abu Talib, yang disusul kemudian dengan meninggalnya Ibunda Khadijah, dua orang yang selalu berdiri tegar dalam mensupport dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesedihan ini diobati dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini juga menyampaikan kepada kita bahwa yang biasanya wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan tetapi kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan untuk menjemput wahyu dan perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Sebuah peristiwa perjalanan yang dipersiapkan, bahwa sebelum perjalanan dilakukan, dada Rasulullah dibersihkan sehingga beliau benar-benar layak untuk melakukan sebuah perjalanan suci menghadap pada Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga memberikan kita pelajaran bahwa sesusah apapun kehidupan kita, semelarat apapun yang kita alami dalam kehidupan, kita tidak boleh berputus hubungan dengan yang di atas. Bahwa kesedihan yang kita alami, kesempitan yang menempa kita, kesusahan yang hinggap kepada kita, tempat mengadunya adalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mengadu itu perlu persiapan dengan membersihkan diri kita sehingga kita layak untuk mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mendengarkan segala rintihan kita. Yang kedua, peristiwa ini juga mengajarkan kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan seluruh para rasul di Baitul Maqdis, di mana dalam Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, Syekh Muhammad Al-Khudari menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dalam salat pada malam itu kepada para anbiya sekalian. Kemudian baru diberangkatkan ke Sidratil Muntaha, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah selain menerima perintah salat, yang itu merupakan kewajiban yang kita laksanakan selama 5 kali dalam sehari, juga Allah memperlihatkan peristiwa-peristiwa penting yang menjadi sebagai ibrah dan durus kepada kita sebagai pelajaran. Di mana dalam peristiwa Mi'raj itu Allah menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai keadaan umatnya, yang mana ada sekelompok umat yang mereka membawa beban, akan tetapi mereka tidak mampu untuk melaksanakan beban, bahkan menambah kembali beban yang tidak mampu untuk dipikulnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Inilah umatmu wahai Muhammad, yang mereka diberikan amanah, kan tapi mereka tidak mampu untuk mengemban amanah itu, bahkan meminta amanah yang lebih besar lagi. Rasulullah juga diperlihatkan dengan manusia yang mereka memiliki daging yang fresh, akan tetapi mereka lebih memilih untuk memakan daging yang busuk dan berbau sangat tidak sedap. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah mereka ini? Inilah umatmu wahai Muhammad, yang mereka memiliki istri-istri yang halal, tapi mendatangi perempuan-perempuan yang tidak halal bagi mereka, dan perempuan-perempuan yang memiliki suami-suami yang halal, akan tetapi mereka menerima lelaki-lelaki yang tidak halal bagi mereka. Dalam peristiwa Mi'raj ini juga Rasulullah diperlihatkan bagaimana ada sekelompok manusia yang mereka memakan daging saudaranya sendiri. Lalu Rasulullah menanyakan kepada Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Inilah umatmu yang dalam kehidupan di dunia mereka suka memfitnah dan menghibah sesama saudaranya. Al-hammazuna wal-lammazun, merekalah orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kita bagaimana untuk mempersiapkan diri untuk mendapat sebuah anugerah besar dalam kehidupan kita, membersihkan jiwa. Mengajarkan kepada Rasulullah bahwa ada sebagian umatnya yang akan berperilaku sedemikian rupa, dan mengajarkan kepada kita bahwa kalau seandainya perilaku kita serupa dengan yang nampakkan kepada Rasulullah, maka akan ada akibat yang akan kita perolehi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Inilah di antara ibrah dan durus yang ada dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Rajab juga terjadi peristiwa peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Tabuk, merupakan kelanjutan daripada perang Mu'tah, di mana Rasulullah mempersiapkan 30.000 lebih pasukan dengan persiapan yang sangat menyusahkan, karena menggerakkan pasukan dari Madinah menuju ke Dimashq yang jaraknya akan ditempuh lebih kurang 800 km dengan peralatan peperangan yang ada pada waktu itu, sehingga peperangan ini dinamakan dengan peperangan Zatul Usrah, peperangan yang sangat menyusahkan bagi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Rajab ini juga, dalam peristiwa perang Tabuk ini juga turun syariat jamak dan mengqasar salat bagi umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, "Idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara adh-dhuhra ila waqti al-'ashr," bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak sebelum tergelincirnya matahari, beliau mengakhirkan salat zuhur kepada waktu asar, thumma nazala yajma'u bainahuma, kemudian ketika sampai waktu asar beliau berhenti untuk menjamak kedua salat ini. Fa in zaghat qabla an yartahila, apabila matahari tergelincir sebelum beliau berangkat, salat zuhra thumma rakiba, beliau melaksanakan salat zuhur kemudian baru melaksanakan perjalanan. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa pada bulan Rajab juga terjadi peristiwa pembebasan Baitul Maqdis pada 27 Rajab tahun 583 Hijriah atau 2 Oktober tahun 1187 Masehi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, juga mengingatkan kita bagaimana hubungan erat antara umat Islam dengan Baitul Maqdis dan Palestina yang sampai saat ini masih dalam penguasaan kaum Zionis. Pada bulan Rajab juga wafatnya Umar Ibnu Abdul Aziz pada tahun 101 Hijriah, seorang khalifah yang terkenal dengan keadilan dan kemakmuran negeri yang dipimpinnya. Pada bulan Rajab juga terjadi wafatnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Dalam sejarah Indonesia, pada bulan Rajab juga lahirnya Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab tahun 1340 Hijriah atau 13 Januari 1926. Dalam bulan Rajab juga terjadi peristiwa miris dalam sejarah umat Islam, di mana runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah juga terjadi pada bulan Rajab tahun 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924 Masehi, di mana inilah merupakan kekhalifahan terakhir dalam sejarah umat Islam, yang setelah itu Turki pun berubah menjadi negara sekuler. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengkaji sejarah-sejarah dalam perjalanan kisah umat Islam, dan dengan sejarah itu kita mengambil iktibar bahwa setiap sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil, bahwa sesusah apapun kehidupan dan cobaan yang kita alami, kita memiliki tempat mengadu, Allah Rabbul Izzati, yang mana
Allah akan menyahuti segala kesusahan kita apabila kita mempersiapkan diri untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat pada hari ini menjadi ibrah dan pengingat dan introspeksi bagi khatib sendiri dan juga penggugah bagi kita semua untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dan sejarah umat Islam dan seraya mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan bertaubat, membersihkan diri, menunaikan segala amal ibadah yang masih bersangkut paut dengan puasa yang lalu dan mengembalikan hak-hak orang lain apabila kita terambil hak orang lain, sehingga pada tahun ini kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.